Halo, selamat pagi anak-anak kelas 11 IPS. Apa kabar? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Ibu ucapkan selamat, kalian sudah naik ke kelas 11. Baiklah, pada masa pandemi ini kita akan tetap belajar secara online, di mana kita belum bisa belajar bertatap muka. Ibu berharap kalian tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Pada setiap pembelajaran, Ibu akan memberikan catatan dan juga tugas, di mana catatan tersebut harus kalian pindahkan di buku catatan dan akan Ibu nilai sebulan sekali atau nanti di akhir semester, di mana nilai catatan tersebut akan Ibu jadikan sebagai nilai keterampilan. Sedangkan tugas kalian harus kerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu akan tetap mengingatkan untuk anak-anak sekalian tetap mematuhi protokol kesehatan penanganan virus corona. Yang pertama, kalian harus rajin-rajin cuci tangan. Yang kedua, menggunakan masker jika ingin bepergian. Yang ketiga, tetap menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, hindari kerumunan, dan jika tidak perlu, silahkan tetap berada di rumah. Baiklah, kita akan masuk ke materi kita yang berikutnya. Letak Indonesia secara astronomis dilihat berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Garis bujur adalah garis khayal pada peta, atlas atau globe yang membujur secara vertikal dari utara ke selatan atau sebaliknya. Sedangkan garis lintang adalah garis khayal pada peta, atlas atau globe yang melintang secara horizontal dari barat ke timur atau sebaliknya. Maka, posisi Indonesia secara astronomis yaitu 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Adapun pengaruh letak astronomis di Indonesia, yang pertama dilihat berdasarkan garis lintang, yaitu mempengaruhi iklim di Indonesia. Berdasarkan garis bujur, itu mempengaruhi pembagian waktu di Indonesia, yaitu Indonesia dibagi menjadi 3 bagian waktu. Yang pertama, waktu Indonesia bagian Barat atau WIB dengan patokan garis bujur 105 bujur timur. Kemudian yang kedua, waktu Indonesia Tengah atau WITA dengan patokan garis bujur 120 derajat bujur timur. Kemudian yang ketiga, waktu Indonesia Timur atau WIT dengan patokan garis bujur 135 derajat. Yang kedua, yaitu kita lihat letak Indonesia berdasarkan geografis. Sebelum kita lihat letak Indonesia secara geografis, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu letak geografis. Letak geografis adalah posisi suatu tempat berdasarkan kenampakan permukaan bumi daerah sekitarnya, di mana letak Indonesia secara geografis yaitu diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Adapun keuntungan letak geografis Indonesia, yang pertama, Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra memungkinkan menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Yang kedua, Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia antara perdagangan negara-negara industri
dan negara-negara yang sedang berkembang, misalnya antara Jepang, Korea, dan Republik Rakyat Cina, dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Letak Indonesia secara geologis yaitu letak yang dilihat berdasarkan letak suatu daerah atau negara berdasarkan lapisan batuannya. Indonesia merupakan bagian dari dua buah rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu rangkaian pegunungan Mediterania dan rangkaian pegunungan Sirkumpasifik. Yang kedua, Indonesia terletak pada pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indonesia-Australia yang bertumbukan dengan lempeng Asia. Yang ketiga, Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.910.931,32 km² dan luas perairannya 3.444.743,9 km² dan luas keseluruhan wilayah Indonesia adalah 5.455.675,22 km². Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara itu berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Samudra Pasifik. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafura. Batas Indonesia sebelah timur itu berbatasan dengan Papua Nugini dan di sebelah barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Menurut Konvensi Hukum Laut Internasional, tahun 1982 membagi jenis batas laut menjadi 3, yaitu yang pertama batas laut teritorial. Untuk mengukur batas laut teritorial, kita harus menarik garis dari titik ujung terluar pulau di Indonesia ke arah laut lepas dengan panjang 12 mil. Yang kedua, batas landas kontinen adalah batas di dasar laut yang merupakan kelanjutan dari benua dengan kedalaman tidak melebihi 150 meter. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, yaitu zona yang diukur dari garis dasar pantai seluas 200 mil. Baiklah, demikian materi yang harus kita pelajari hari ini. Selanjutnya, Ananda kerjakan latihan yang sudah Ibu sediakan. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih.